Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia untuk seluruh sahabat-sahabat Smart Skill School. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma ja'alana minal aidin wal faizin. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan setelah melewati Ramadan kemarin, dan orang-orang yang kembali bersih dengan gugurnya dosa-dosa kita di bulan Ramadan yang lalu. Pada kali ini kita akan membahas latar belakang sebab mengapa ada tradisi di Indonesia ketika di bulan Syawal ini kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, yang kita udah bahas yang lalu. Di negara-negara lain biasanya perkataannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi di Indonesia kita mempunyai tradisi yang agak beda, yaitu kita lebih sering mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kita ikuti lagi dengan penggalan dari sebuah doa, yang doa ini sebetulnya ketemunya di kitab-kitab tasawuf. Doanya itu berbunyi, Allahumma ja'alana minal aidin wal faizin. Wahai Allah, masukkanlah kami semua, engkau dan aku, minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrahnya karena telah digugurkan semua dosa-dosa kita, wal faizin, dan kita termasuk orang-orang yang menang dalam mengekang, mengendalikan hawa nafsu kita sebulan penuh bulan Ramadan. Ini kisahnya diawali dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari waktu itu mengatakan Rasulullah SAW selalu mengucapkan istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Walaupun Rasulullah SAW nggak pernah buat dosa pada hari itu. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan dikatakan Rasulullah SAW minimal 100 kali mengucapkan istighfar, walaupun Rasulullah SAW tidak melakukan dosa apapun. Nah, ini asal usulnya. Untuk dosa-dosa yang kepada Allah, kita memohonkan ampun kepada Allah, memohonkan maaf kepada Allah, walaupun kita enggak buat dosa. Jadi kita istighfar, kita mohon ampun, enggak perlu nunggu buat dosa dulu. Ini men, oke? Ini yang urusan hablum minallah. Untuk urusan-urusan dosa kita kepada Allah, Rasulullah SAW mencontohkan 70 kali minimal menurut Imam Bukhari, 100 kali minimal menurut Imam Muslim. Selalu istighfar kepada Allah untuk dosa-dosa yang kaitannya hablum minallah. Nah, sekarang bagaimana dengan dosa-dosa yang sifatnya hablum minannas? Nah, ini. Dalam kitab lain, Al-Munawi, dalam kitab Faidul Qadir, itu merumuskan al-insanu mahalul syahwi wan nisyan. Manusia itu, kalau yang tadi pertama manusia itu tempatnya salah, kalau ini manusia itu tempatnya lupa. Ini. Atas dasar dua hal itulah, karena kita memahami bahwa manusia itu selalu buat salah. Baik salah yang sifatnya hablum minallah, maupun salah yang sifatnya hablum minannas. Kemudian dirumuskan bahwa manusia itu adalah tempatnya dosa dan salah, lupa dan salah dan lupa. Nah, maka kemudian muncullah satu tradisi di mana kita itu meminta maaf kepada sesama manusia. Minta maaf itu nggak perlu buat salah dulu. Sama ketika kita hablum minallah. Istighfar itu nggak perlu buat dosa dulu baru istighfar. Istighfar aja terus. Begitu juga dengan minta maaf. Mengapa demikian? Karena ada 3 jenis maaf. Yang pertama adalah maaf ketika kita buat salah, orang lain benar. Ini pasti minta maaf. Ini hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Orang-orang yang menzolimi saudaranya, maka wajib baginya untuk segera minta maaf. Sebelum tiba suatu hari ketika dia tidak bisa lagi, tidak ada lagi dinar dan dirham. Sehingga pada saat itu akan diambillah pahala-pahalanya untuk diberikan kepada orang yang dizoliminya. Dan kalau pahalanya udah habis, maka akan ditimpakan dosa dari orang yang dizoliminya itu kepada dirinya. Ini hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari, kalau nggak salah nomor 2449. Oke. Nah, kalau posisinya kita salah, orang lain benar, ya minta maaf.
Disuluh oleh Rasulullah SAW. Nah, oke. Tapi ada maaf jenis kedua. Yaitu ketika kita benar, orang lain salah. Oke. Tapi kita secara tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain itu. Nah, ini juga harus minta maaf. Nanti kita ceritain kisahnya Rasulullah SAW untuk yang kasus kedua ini. Yang ketiga adalah kita benar, orang lain salah. Benar ya? Dan kita tidak menyinggung perasaannya. Tapi harapan orang itu tidak terpenuhi. Kita minta maaf juga. Contohnya, biar gampang ya. Misalnya, orang datang lebaran ke rumah kita. Harapannya di rumah kita dikasih makan. Benar nggak? Tahu-tahu pada saat itu di rumah kita makanan habis. Sehingga kita bilang, mohon maaf, makanan habis ya. Tadi tamu datang banyak, benar nggak? Kita nggak salah di mana letak salah kita. Kita benar. Orang lain juga nggak salah. Kita nggak menyinggung perasaan dia juga. Tapi kita harapan orang itu tidak terpenuhi. Kita mengecewakan orang tersebut. Mari kita kasih contoh satu-satu bagaimana Rasulullah SAW memberikan keteladanan bagi kita untuk hal-hal yang tadi kita udah sebut 3 jenis kemaafan ini. Yang pertama, sekarang kita akan kasih contoh dulu bagaimana Rasulullah SAW minta maaf untuk suatu kesalahan yang tidak sengaja. Ini ada diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Dan juga ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Ini adalah kisah tentang Ukasyah. Oke. Ketika itu Rasulullah SAW berada di atas untanya dalam perang Badar. Bukan perang Badar. Dalam suatu perang. Dalam kitab Hilyatul Awliya maupun Mu'jamul Kabir itu disebutkan dalam suatu peperangan. Rasulullah SAW naik onta, Ukasyah juga naik onta. Oke. Kemudian Ukasyah turun dari ontaknya. Beliau ingin mencium kakinya Rasulullah SAW. Pada saat itulah Rasulullah SAW menghempaskan cambuknya ini untuk menyuruh ontanya bergerak. Tapi Rasulullah SAW nggak sengaja bahwa ada Ukasyah lagi mendekat ke arah beliau. Sehingga waktu beliau begini, yang kena bukan ontaknya. Yang kena adalah badannya Ukasyah. Kejadian ini tidak disadari oleh Rasulullah SAW. Sampai di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah ada di antara kalian yang pernah aku zolimi, yang pernah aku sakiti? Semuanya diam, nggak ada yang jawab. Ceritanya panjang, tapi kita pendekin aja. Kemudian Ukasyah menunjuk tangan dan mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu diceritakanlah oleh Ukasyah tentang peristiwa dalam peperangan tersebut. Ini Rasulullah kemudian meminta maaf dan mempersilahkan Ukasyah untuk membalas apa yang pernah dulu Rasulullah SAW melakukan pada Ukasyah. Walaupun pada akhirnya kita tahu Ukasyah hanya sekedar ingin memeluk tubuhnya Rasulullah SAW. Itu ceritanya mengharukan sekali, tapi kita pendekin aja. Ukasyah memeluk tubuhnya Rasulullah SAW, mengatakannya, Rasulullah, bagaimana mungkin aku mau menyakitimu? Aku sekedar ingin memeluk badanmu yang telah diharamkan oleh Allah neraka untuk menyentuhnya. Ini kisah pertama. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan suatu hal yang benar dan tapi tidak sengaja menyakiti, memukul badannya Ukasyah. Rasulullah SAW minta maaf, kemudian bahkan Ukasyah minta balas, walaupun akhirnya kita tahu. Sekarang kita kasih contoh yang kedua, yaitu ketika Rasulullah SAW benar, beliau benar, sedangkan sahabat salah, benar gak? Tapi ketika Rasulullah SAW menegur sahabat tersebut tersinggung. Ini adanya dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Dan juga ini ketemu dalam Khulasah Nurul Yakin. Ini kisah tentang Sawat al-Ghaziyah. Rasulullah SAW dalam perang Badar. Itu meluruskan pasukannya. Semuanya udah lurus, kecuali satu orang. Siapa itu? Sawat bin Ghaziyah. Maka Rasulullah SAW dengan anak panahnya itu
meluruskan, memukul, bukan mukul ya, nyodokin perutnya sawat supaya lurus gitu loh. Ini mana sih orang lain udah lurus, ente belum lurus gitu. Nah, peristiwa itu udah jelas Rasulullah SAW yang benar, ya kan? Sawat yang salah kan? Karena barisnya nggak benar kan? Tapi ketika Rasulullah SAW mendorongkan anak panah itu ke perutnya sawat, sawat itu merasa tersinggung. Minta balas. Saya balas gituin lagi Rasulullah SAW. Walaupun dalam kisahnya kita tahu bahwa ternyata Sawat bin Ghaziyah itu sekedar mau mencium perutnya Rasulullah SAW. Nah ini saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam kisah kedua ini kita tahu Rasulullah SAW benar, Sawat salah. Tapi cara negurnya itu ternyata menyinggung perasaan Sawat. Sehingga Sawat minta balas kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW minta maaf. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa sahabat Rasulullah SAW itu semuanya cinta sama Rasulullah SAW. Itu cuma sekedar jadi alasannya Sawat untuk bisa lebih akrab mencium perutnya Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, ini adanya dalam kitab Hayatus Sahabah. Nah, dalam kitab Hayatus Sahabah ini diceritakan kisah tentang Usaid bin Khudair waktu itu di majelisnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW lagi memberikan tausiah kepada sahabat-sahabatnya, beliau ini bercanda. Sehingga ketika Rasulullah SAW lagi memberikan tausiah itu, karena Usaid bin Khudair ini bercanda, maka yang hadir dalam majelis Rasulullah SAW itu pada ketawa. Nah, ini sama lah kita kalau kita waktu SD ingat gak sih? SD itu pertama kali kita diajak sholat rame-rame berjamaah kan, waladhdallin gitu kan. Terus amin, aman, nggak ada angin, nggak ada hujan, suka nyeletuk itu, akhirnya kita ketawa. Atau waladhdallin, terus ada satu orang yang bilang, semuanya amin, jadi batal juga semuanya. Jadi sebetulnya bercandaan. Usaid bin Khudair waktu itu bercandaan, sehingga orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut tertawa. Maka oleh Rasulullah SAW, itu perutnya Usaid bin Khudair dicolek sama Rasulullah SAW. Bener kayak itu. Karena orang ini lagi kasih tausiah, lalu nyeletuk yang lucu yang sampai orang semua ketawa. Maka perutnya dicolek oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW benar dong, kasih tausiah, benar nggak? Dan Usaid jadi ini cuma beliau harapannya nggak terpenuhi, harapannya Rasulullah SAW ikutan ketawa juga gitu. Harapannya lah kok jadi malah ditegur dicolek perutnya, bukannya sama-sama ketawa rame-rame, benar. Nah, dalam kisah yang ketiga ini Rasulullah SAW juga minta maaf, kemudian Usaid bin Khudair minta balas. Saya juga mau, kalau gitu mau minta balas colek perutnya Rasulullah SAW, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa minta maaf itu, ini kita sekarang balik kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Itu sebabnya, karena manusia itu kullu bani adam khata', karena manusia itu adalah pasti pendosa, pasti kita buat dosa, buat salah, baik dosa-dosa hablum minallah, istighfar, dicontohkan oleh Rasulullah SAW 70 kali atau 100 kali, menurut Bukhari atau Imam Muslim, atau dosa-dosa kepada sesama manusia, hablum minannas. Yang walaupun kita benar pun kita minta maaf, benar ya? Nah, itu sebabnya di Indonesia kita ini dianjurkan untuk melakukan permohonan maaf dan memberikan maaf-maafan, mohon maaf lahir dan batin. Makanya bukan sekedar batin ini, bukan sekedar lahir, tapi lahir dan batin. Nah, itu sebabnya di Indonesia ada tradisi yang sangat mulia, yaitu tradisi mohon maaf lahir dan batin. Kalau nggak mau diucapkan pada tanggal 1 Syawal, nggak apa-apa. Tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh, selama bulan Syawal boleh. Bulan Ramadan juga boleh, bulan Sya'ban juga boleh, bulan Rajab juga boleh, kapan juga boleh. Yang nggak boleh adalah melarang orang untuk bermaaf-maafan di bulan Syawal. Karena nggak ada dalilnya. Kalau minta maaf, kapan aja boleh. Makin sering minta maaf, makin bagus. Bener gak? Karena minta maaf itu tidak mesti kita buat salah dulu, baru minta maaf. Dalam acara-acara lebaran lah, misalnya, oke? Ada tamu datang, kita nggak kenal, nggak pernah berinteraksi dengan dia, tapi dia keluarga jauh yang datangnya cuma setahun sekali, bener gak? Lalu dia datang,
harapan dia waktu menemui kita, dia punya harapan agar kita mengucapkan maaf lahir batin. Nah, kalau kita nggak mengucapkan maaf lahir batin, berarti harapan dia tidak terpenuhi. Ini kisahnya Usaid bin Khudair. Nah, benar ya? Ya udah, berarti kita minta maaf aja, udah maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Bahwa kita mau tambahin lagi taqabbalallahu minna wa minkum, bagus. Tapi ini tradisi maaf-maafan adalah tradisi yang sangat mulia, yang sangat bagus, dan ada dalilnya. Dalilnya komplit. Kita minta maaf nggak mesti karena kita salah. Kita minta maaf bisa jadi kita benar, tapi tidak sengaja kita melakukan kesalahan. Seperti kisahnya Ukasyah. Kita minta maaf bisa jadi karena kita benar. Tapi cara kita memberitahu orang yang salah itu menyinggung perasaannya. Ini kisahnya Sawat di Perang Badar. Bisa jadi kita benar. Tapi kita tidak memenuhi harapan dia untuk ikutan sama-sama ketawa di majelis itu. Nah, ini kisahnya Usaid bin Khudair. Jadi dalam bulan Syawal ini kita ucapkan saja mohon maaf lahir dan batin. Kita nggak pernah tahu apa yang berada di dalam batin saudara kita. Oleh karena itu saya juga mewakili David, Dewi, dan seluruh kru yang membantu tayangan-tayangan Smart Skill School ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang pas, apabila dia mengecewakan, dan sebagainya. Selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allahumma ja'alana minal aidin wal faizin. Kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang kembali menjadi fitrah karena digugurkannya dosa-dosa kita, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang menang karena telah berhasil mengendalikan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan-amalan kami dan juga amalan-amalan seluruh sahabat-sahabat Smart Skill School. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.